Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa menggunakan Microsoft Excel dengan saya Nurmalita Winasah dengan NIM 21809334138 dari B21D4 Akuntansi UNY. Langsung saja masuk ke materi. Pada kali ini kita harus membuat sheet menu utama, di mana kita akan menuliskan terlebih dahulu untuk KAP dan untuk alamat kantor harus ditulis secara manual. Lalu kita membuat daftar bulan dengan menggunakan data validation yang nantinya kita akan memilih bulan yang sesuai dengan transaksi yang terjadi sesuai dengan kasus. Nah, pada kasusnya KAP Lita ini terjadi pada bulan November tahun 2023. Lalu kita membuat pencatatan apa aja yang akan masuk dalam analisis transaksi lainnya. Ada seperti pada video tersebut, ada daftar akun, neraca awal, customer, dan lain sebagainya. Dan ada 3, ada menu utama, previous, dan next. Di mana menu utama kita akan membuat navigasi tersebut pada sheet menu utama. Lalu untuk previous, kita akan membuat navigasi tersebut pada sheet sebelumnya. Dan untuk next, yaitu sheet selanjutnya. Lalu untuk penulisan kantor dan daftar akun ditulis secara ketik manual. Lalu kita akan membuat nomor akun dan nama akun, di mana nomor dan nama akun ini akan disesuaikan pada akun-akun apa saja yang digunakan di transaksi ini. Kita membuat sheet customer and supplier. Di sini sudah tertera untuk rumusnya yang digunakan ya. Langsung saja menuju ke rumus jurnal umum sampai jurnal penutup. Untuk mempermudah saja saya membuat sheet video sebagai acuan nantinya dalam pembuatan jurnal umum. Langsung pada sheet jurnal umum kita akan menuliskan beberapa transaksi yang terjadi. Kita akan menganalisis untuk dibuat jurnal umum dan beberapa transaksi untuk jurnal penyesuaian serta beberapa akun-akun yang harus ditutup atau dituliskan pada jurnal penutup. Yang pertama kita akan menganalisis transaksi dari tanggal 1 bulan November 2023 terdapat penyetoran uang sebagai investasi usaha, artinya di sini terdapat penambahan pada akun kas. Karena terdapat penambahan pada akun kas kan berarti terdapat pengurangan pada akun modal. Artinya kita harus menuliskan terlebih dahulu karena kita menggunakan Excel dan mempermudah untuk pencatatannya, maka kita menuliskan nama akun dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Nantinya VLOOKUP itu untuk membuktikan kebenaran apakah sesuai atau tidak dengan kode daftar akunnya. Lalu jika sudah menggunakan rumus VLOOKUP kan itu disesuaikan dengan kodenya. Lalu kita menuliskan kodenya di mana kita ada penambahan kas. Jadi kita menuliskan kode kas untuk nomor akunnya 111 dengan kode tersebut, maka ketika kita menuliskan dengan rumus VLOOKUP tadi diperoleh kas, artinya sesuai di sini antara kode akun dengan rumus VLOOKUP-nya tadi. Untuk mempermudah pencatatan hingga jurnal penutup digunakan dengan rumus yang sama dengan VLOOKUP pada nama akun dan menuliskan kode akunnya. Dari analisis jurnal umumnya, analisis jurnal penyesuaian, dan jurnal penutupnya kita tinggal mendrag ke bawah saja. Lalu untuk total kita menggunakan rumus sum dari akun debit dan akun kreditnya. Lalu pada sheet buku besar kita akan menuliskan kode akun dengan data validation seperti yang tadi, menuliskan kode dari 111 sampai kode akun terakhir. Misalnya pada buku besar kali ini kita menggunakan akun kas sebagai contoh. Di sini akun kas kita sebesar 114.405. Di sini tujuannya buku besar itu untuk melihat saldo akhir daripada akun tersebut. Lalu untuk buku besar pembantu piutang, untuk kode customernya kan piutang tadi ada 2, ada PT Milkita dan PT Sugus. Maka kita harus membuat data validation terlebih dahulu, lalu menuliskan kode akun yang sesuai karena ini piutang dengan kode akun 112. Lalu tujuannya di sini untuk apa? Untuk kita melihat saldo akhir piutang pada
customer tersebut. Lalu masuk pada sheet buku besar pembantu piutang atau BBU. Di sini sama seperti BBP tadi, kita harus membuat kode supplier karena di sini utang, kode supplier pada nomor S01 yaitu CV Gembira dengan kode akunnya karena di sini utang, maka tadi sesuai dengan daftar. Yang pertama harus membuat cek saldo untuk membuktikan saldonya seimbang atau tidak. Untuk perhitungannya kita mulai dari kode akun, di mana kita harus mencatatkan sesuai dengan daftar akun yang tadi. Untuk kode akun dimulai dari nomor 111 sampai 517. Lalu untuk nama akun ditulis sesuai dengan rumus di samping ya, pakai VLOOKUP untuk membuktikan apakah sesuai atau tidak dengan kode akun yang dicatatkan. Lalu untuk debit rumusnya juga sama seperti yang tertera di samping menggunakan if or left. Lalu untuk kredit juga menggunakan rumus yang sama dengan keterangan di samping. Untuk itu dihasilkan total daripada neraca saldo ini sebesar 163.750.000 untuk debitnya, dan untuk kreditnya juga sama sebesar 163.750.000, sehingga di sini neraca saldonya bersaldo seimbang. Saldo untuk membuktikan apakah saldo tersebut seimbang atau tidak. Lalu untuk perhitungannya, karena ada beberapa akun yang harus disesuaikan atau karena adanya jurnal penyesuaian, maka kita harus membuat neraca saldo setelah adanya penyesuaian, yang dimulai perhitungannya dari kode akun terlebih dahulu, dari akun 111 hingga akun 517. Untuk nama akunnya dengan menggunakan rumus yang tertera di samping dengan VLOOKUP untuk membuktikan apakah sudah sesuai dengan kode akunnya atau belum. Lalu untuk debitnya menggunakan rumus yang seperti tertera pada rumus di samping. Lalu untuk kreditnya juga sama, tertera pada rumus di samping, sehingga menghasilkan total daripada perhitungan setelah penyesuaian ini sebesar 164.850.000 juta untuk debitnya, dan untuk kreditnya juga sama sebesar 164.850.000, sehingga saldo pada neraca saldo setelah penyesuaian ini saldonya seimbang. Pada sheet laporan laba rugi ini kita akan menghitung apakah perusahaan tersebut laba atau rugi. Ada dua akun penting sebagai indikator perhitungan ini, ada akun pendapatan dan ada akun beban. Yang pertama ada akun pendapatan. Akun pendapatan kita tuliskan untuk kode akunnya mengurutkan dengan data validation dari awal akun 111 sampai akun terakhir. Namun yang kita pilih hanya akun pendapatan saja, atau kalau di laba rugi ini yang dipilih hanya akun yang termasuk dalam perhitungan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Untuk pertama kita memilih kode akun 411 dengan akun pendapatan jasa, yang nama akunnya akan ditulis dengan rumus VLOOKUP yang membuktikan apakah kode akun tersebut sesuai atau tidak. Lalu untuk nominal total daripada pendapatan yang sudah terjadi pada transaksi sebelumnya itu dengan rumus seperti yang tertera di samping. Lalu untuk total dari pendapatan bersih itu dengan menjumlahkan seluruhnya di akun pendapatan, yaitu dengan sum, dengan sum. Lalu untuk akun beban kita memilih di datanya tadi kita memilih dari kode 511 sampai kode 517 dengan nominal seperti rumus yang tertera di samping, dan akan menghasilkan total bebannya dengan rumus sum. Lalu untuk laba bersihnya kita akan menghitung dari selisih pendapatan bersih dan dengan bebannya, maka selisihnya menunjukkan nominal sebesar 59.591.458. Dari sheet laporan ekuitas ini kita akan menghitung modal per 31 November 2023. Didapat dari modal awal pada tanggal 1 tadi terdapat penyetoran uang sebagai investasi awal sebesar 100 juta. Lalu di sini di kantor ini tidak ada tambahan modalnya, namun terdapat laba bersih periode berjalan perhitungan pada laporan laba rugi sebesar 59.591.458. Lalu untuk privenya terdapat 2 kali pengambilan prive
sehingga totalnya minus 6.200.000. Lalu untuk penambahan atau pengurangannya, perhitungan dari tambahan modal, laba, dan prive sebesar 53.391.458 ini pengurang ya berarti. Lalu untuk modal per 31 Novembernya tinggal ditambahkan sehingga modal akhirnya sebesar 153.391.458. Pada laporan neraca ini kita akan menghitung total aktiva dan total pasifanya. Untuk perhitungan kita mulai dari kode akun terlebih dahulu, menuliskan kode akun yang sesuai dengan penggolongan aktiva dan penggolongan pasifanya. Lalu untuk perhitungannya sesuai pada rumus di samping, dan untuk total aktiva dan total pasifa dari perhitungan neraca di kantor ini sama sebesar 154.391.458.000. Pada sheet neraca saldo setelah penutup ini kita akan membuat saldo setelah terjadinya penutupan pada akun-akun tertentu. Nah, untuk yang pertama kita harus membuat cek saldo terlebih dahulu, apakah saldo yang akan dihitung nanti seimbang atau tidak. Lalu untuk perhitungannya kita mulai dari kode akun, nama akun, debit, kredit sesuai dengan rumus yang tertera di samping, dan untuk totalnya didapat sebesar 157.596.458 pada akun debit dan kredit. Artinya di sini neraca saldo setelah adanya penutupan saldonya seimbang. Lalu untuk yang terakhir dari siklus ini yaitu pembuatan jurnal pembalik. Karena tadi ada beberapa akun-akun penyesuaian, makanya harus dibalik, karena jika tidak kita menyusun jurnal pembalik maka akan terjadi adanya pencatatan ganda pada akun-akun penyesuaian tersebut pada neraca. Makanya kita harus membuat jurnal pembaliknya. Terdapat 5 transaksi penyesuaian. Yang pertama ada akun bahan habis pakai, lalu ada akun asuransi, ada akun akumulasi penyusutan peralatan, ada akun pendapatan jasa, serta ada akun gaji. Dalam pencatatan jurnal pembalik ini semua ditulis secara manual kecuali pada akun debit dan kreditnya itu kita copy dari bagian jurnal umum yang akan dipaste link pada jurnal pembalik yang disesuaikan dengan akun-akunnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.